Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 03 PSP dengan nama anggota kelompok yaitu Gina Dinia Salsabila, Muhammad Badri, Ardia Gita Dwi Agustin, Andi Jadzila Wahdania, dan Andini Putri Lestari dengan mata kuliah Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Bapak Robi Setiawan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki sesi presentasi kali ini dengan pembahasan pertama Financial Technology dengan saya sendiri Gina Dinia Salsabila. Fintech merupakan singkatan dari kata Financial Technology yang dapat diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, fintech dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Teknologi finansial menurut peraturan BI atau Bank Indonesia adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter. Stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Di Indonesia, pembiayaan dan penyedia modal fintech sudah didukung oleh BI dan OJK pada penggunaannya. OJK telah membuat peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada akhir tahun 2016. Hal ini mengatur industri keuangan yang menjual dan menggunakan fintech di Indonesia. Saat ini di Indonesia, berdasarkan jenis penggunanya, dipisahkan menjadi bank dan non-bank. Istilah fintech sendiri lebih populer kepada perusahaan rintisan non-bank yang menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi. Baiklah, saya Andini Putri Lestari akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Keamanan pada fintech mengamankan fintech agar tetap kompetitif karena konsumen semakin menuntut kapabilitas yang dipersonalisasi dan sesuai permintaan. Fintech perlu mencari jalan ke depan yang memungkinkan inovasi dan kinerja teknis tanpa mengorbankan keamanan. Di antaranya sebagai berikut: keamanan aplikasi. Konsumerisasi keuangan berarti meningkatnya penggunaan aplikasi fintech sangat bergantung pada aplikasi yang dapat mengakses profil keuangan pengguna untuk melakukan berbagai transaksi real time. Selain itu, keuangan telah menjadi adopsi awal DevOps dan pengembangan tangkas dengan 87% perusahaan menegaskan ketergantungan mereka pada DevOps sebagai model rilis berkelanjutan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi permintaan konsumen akan fitur yang memperbarui dan pengalaman pengguna yang lebih baik. Tetapi pendekatan ini juga dapat meningkatkan ruang untuk kerentanan aplikasi adalah faktor serangan yang semakin umum dan kode rentan dapat dimanfaatkan sebagai jalan masuk ke jaringan keuangan. Untuk tujuan ini, bank dan fintech harus memastikan bahwa infrastruktur keamanan aplikasi yang kuat di tempat yang dirancang untuk melindungi data pengguna. Ini harus mencakup hal-hal seperti firewall aplikasi web diaktifkan dengan intelijen ancaman saat ini untuk mengidentifikasi dan mengurangi ancaman yang dikenal dan tidak dikenal serta mendeteksi dan menambah kerentanan. Baiklah, saya Andi Jadzila Wahdania akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu keamanan cloud. Inovasi digital yang efektif juga membuat banyak penggunaan komputasi dan penyimpanan cloud. Banyak perusahaan fintech memanfaatkan layanan cloud untuk memberikan kinerja yang konsisten dan scalable dengan biaya di muka yang lebih rendah. Namun, cloud harus diamankan secara berbeda dari jaringan tradisional atau pusat data. Dan solusi titik yang berbeda sering memperkuat pergerakan data sambil mengurangi visibilitas di seluruh lingkungan terdistribusi ini. Akibatnya, jika data keuangan akan disimpan di cloud, bank dan perusahaan fintech harus memastikan bahwa standar keamanan yang sama yang diterapkan ke jaringan mereka sendiri di cloud. Selain pendeteksian dan pencegahan, keamanan ini juga harus dapat diadaptasikan secara dinamis dan scalable untuk memastikan bahwa dapat tumbuh dengan mulus bersama penggunaan cloud. Selain itu, untuk mengamankan data keuangan, perusahaan perlu menerapkan segmentasi internal bersama dengan broker keamanan akses cloud untuk meningkatkan visibilitas data sambil mengintegrasikan standar keamanan industri. Baiklah, saya M. Badri, intelijen ancaman otomatis. Pertahanan yang terintegrasi seperti itu juga perlu diaktifkan dengan ancaman otomatis yang tertanam di dalamnya sebagai sistem holistik.
Karena perangkat keamanan memantau jaringan, mereka secara alami mengumpulkan data pada perangkat berisiko, serangan yang diketahui, tren serangan umum, dan banyak lagi. Agar efektif, informasi ini perlu dibagi secara dinamis dan dikorelasikan di semua contoh keamanan. Karena bank dan perusahaan fintech masuk ke dalam kemitraan, tidak mungkin bagi tim IT untuk mengumpulkan dan menilai secara manual semua intelijen ancaman ini dengan cara memungkinkan mereka untuk menanggapi risiko secara tepat waktu atau bermakna. Pembelajaran mesin akan menjadi bagian integral dari proses ini. Penjahat dunia maya telah memanfaatkan otomatisasi untuk membuat serangan lebih efektif dan gigih. Demikian juga, pembelajaran mesin dan otomatis diintegrasikan ke dalam alat keamanan jaringan memungkinkan deteksi dan pencegahan serangan secara real time, memungkinkan organisasi untuk mengikuti penjahat dunia maya. Selain itu, intelijen ancaman yang dikumpulkan tidak hanya perlu tersedia untuk alat yang digunakan di seluruh jaringan, tetapi disediakan dalam bentuk yang dapat dengan mudah dikonsumsi dan dimanfaatkan. Kelimpahan data ancaman mentah dari solusi yang berbeda benar-benar dapat mengurangi visibilitas dan oleh karena itu, keamanan terutama dalam kemitraan di mana beberapa tim dan sistem terlibat. Itulah sebabnya mengapa bank dan organisasi fintech harus berusaha mengintegrasikan solusi keamanan yang terisolasi secara tradisional bersama-sama menggunakan pendekatan keamanan pabrik umum yang memungkinkan untuk komunikasi dan kolaborasi instan dan dinamis dalam arsitektur keamanan. Baiklah, saya Ardia Gita Dwi Agustin akan melanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis fintech. P2P lending. Seperti yang sudah disampaikan pada artikel sebelumnya, P2P lending atau peer-to-peer lending merupakan platform yang menyediakan layanan pinjam-meminjam secara online. Banyaknya kebutuhan finansial dari dana mendesak hingga permodalan, membuat platform ini banyak dicari. Payment gateway. Bertumbuhnya platform e-commerce di Indonesia memicu semakin banyak pula perusahaan payment gateway. Perusahaan ini berfungsi sebagai jabatan penghubung antara pelanggan dengan perusahaan e-commerce. Adanya payment gateway, kamu sudah tidak perlu repot pergi ke ATM atau setor melalui teller bank. Hanya dengan mengisi nominal uang saja, proses transaksi pembayaran melalui virtual langsung bisa dilakukan. Kesimpulan yang dapat diambil dari keamanan sistem informasi fintech adalah cyber security, terutama keamanan aplikasi, keamanan cloud, dan otomatisasi. Harus menjadi perhatian utama untuk menjaga perlindungan data dan memenuhi persyaratan kepatuhan sambil menanggapi tuntutan pasar yang berubah-ubah. Baiklah, itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.